Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonaldo Putra Gurning dengan NIM C24012411018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teori dari materi eh, analisis data pertumbuhan ikan. Pertama-tama, pada bagian distribusi frekuensi panjang, tujuan analisis ini itu adalah untuk memahami sebaran ukuran panjang individu dalam suatu sampel populasi ikan. Ini membantu kita melihat keragaman ukuran dan struktur kohort dalam populasi. Langkah-langkah pertama yang bisa kita lakukan itu pertama-tama adalah menyiapkan data. Pertama, kita harus memiliki data pengukuran panjang dan bobot dari sejumlah ikan atau bisa disebut N. Data ini dicatat dalam sebuah tabel yang berisi kolom nomor, panjang dalam bentuk milimeter, bobot dalam bentuk gram, lalu log panjang, dan log bobot. Kolom logaritma itu akan digunakan nanti untuk analisis hubungan panjang bobot. Untuk langkah kedua, itu kita menentukan parameter statistik dasar. Selanjutnya itu kita hitung berapa nilai yang pentingnya, yaitu nilai N. Itu jumlah total sampel ikan yang kita ukur. Lalu max, itu nilai panjang terbesar dari sampel. Lalu min, itu nilai panjang terkecil dari sampel. Lalu untuk langkah ketiga, itu menentukan kelas interval. Kita tidak akan menyajikan data per individu, tapi mengelompokkannya ke dalam beberapa kelas interval. Cara menentukannya itu pertama-tama jumlah kelas atau K, gunakan aturan Sturge, yaitu K sama dengan 1 plus 3,32 log N. Hasilnya itu dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Lalu yang kedua itu ada rentang atau range. Ini merupakan hitung selisih antara max dan min. Lalu yang ketiga, itu adalah interval kelas. Itu bagi rentang dengan jumlah kelas. Rumusnya itu I sama dengan dalam kurung max min min, lalu dibagi dengan K. Lalu untuk yang keempat, itu adalah jarak kelas. Untuk memastikan tidak ada data yang tumpang tindih di batas kelas. Jadi kita tambahkan interval kelas dengan nilai satuan terkecil atau bisa disebut NST dari data kita. Misalnya jika kita mengukur dalam milimeter, itu NST-nya adalah 1. Jadi jarak kelas itu sama dengan I plus NST. Lalu untuk langkah keempat, eh, itu adalah membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dengan jarak kelas yang sudah diketahui, kita itu bisa buat tabel yang sudah berisi selang kelas. Misal 100 sampai 104, lalu ada 105 sampai 109, lalu seterusnya. Dan frekuensi atau banyaknya ikan yang panjangnya masuk dalam selang tersebut. Lalu visualisasi dari tabel ini itu adalah diagram batang atau histogram. Sumbu X-nya itu adalah selang kelas dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Histogram ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang pola sebaran panjang ikan. Lalu, eh, analisis kedua dan sangat penting itu adalah hubungan panjang dan bobot. Tujuannya itu adalah untuk menemukan persamaan matematis yang menggambarkan bagaimana bobot ikan itu bertambah seiring dengan pertambahan panjangnya. Persamaan dasarnya itu adalah W sama dengan ALB, di mana W adalah bobot, L adalah panjang, A adalah intercept, dan B adalah koefisien laju pertumbuhan. Langkah pertama yang bisa kita lakukan awal-awalnya adalah melinearkan persamaan. Karena persamaan W sama dengan ALB itu bukanlah persamaan linear. Jadi kita ubah menjadi linear dengan menggunakan transformasi logaritma. Dengan rumus log W sama dengan log A plus B log L.
Nah, sekarang ini baru mirip dengan persamaan regresi linear sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan B0 plus B1X, di mana Y itu adalah log W, B0 itu adalah log A, B1 itu adalah B, dan X adalah log L. Lalu untuk langkah kedua, yang bisa kita ambil itu adalah menghitung jumlah kuadrat dan persamaan regresi. Kita perlu menghitung beberapa notasi dari statistik log panjang X dan log bobot Y-nya kita. eh, Sigma X itu jumlah X, Sigma Y itu jumlah Y, Sigma X pangkat 2 itu jumlah kuadrat X, Sigma Y pangkat 2 itu jumlah kuadrat Y, Sigma XY itu jumlah perkalian X dan Y. Nah, dari sini kita itu bisa hitung koefisien regresi B1. Itu B1 sama dengan dalam kurung N buka kurung sigma X Y tutup kurung dikurangi dengan dalam kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi dengan buka kurung N buka kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikurangi dengan buka kurung sigma X pangkat 2. Lalu untuk interceptnya atau B0, itu rumusnya B0 sama dengan buka kurung sigma Y dibagi N tutup kurung dikurangi B1 buka kurung sigma X dibagi N. Nilai A pada persamaan awal itu adalah A sama dengan 10 pangkat B0. Jadi persamaan hubungan panjang bobot kita itu adalah W sama dengan A LB. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah analisis varians ANOVA dan uji F. Kita harus menguji apakah hubungan ini itu signifikan secara statistik. Eh, apakah panjang itu benar-benar mempengaruhi bobot? Jadi kita gunakan uji F dengan hipotesis H0 itu panjang tidak mempengaruhi bobot. B1 sama dengan 0. Untuk H1 itu panjang mempengaruhi bobot. B1 tidak sama dengan 0. Lalu kita bisa buat tabel sidik ragamnya. Eh, yang pertama-tama, jumlah kuadrat regresi atau JKR itu mengukur keragaman yang dijelaskan oleh model regresi. JKR itu sama dengan B1 buka kurung dikali buka kurung sigma XY dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi N lalu ditutup kurung. Lalu jumlah kuadrat total atau JKT itu mengukur keragaman total data. JKT sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurangi buka kurung buka kurung lagi sigma Y tutup kurung pangkat 2 dibagi N lalu ditutup kurung. Lalu untuk jumlah kuadrat sisa atau JKS itu mengukur keragaman yang tidak dijelaskan model dengan cara JKS sama dengan JKT dikurangi JKR. Lalu yang keempat itu ada derajat bebas. DB regresi itu 1, DB sisa itu N minus 2, lalu DB total itu N minus 1. Lalu untuk kuadrat tengah, KTR itu JKR dibagi 1, lalu KTS itu JKS dibagi N-2 dalam kurung. Lalu yang keenam itu adalah F hitung. Eh, F hitung ini itu didapatkan dari KTR dibagi KTS. Lalu keputusannya itu bandingkan F hitung dengan F tabel. Lalu jika F hitung lebih besar dari F table, maka tolak H0. Artinya panjang secara signifikan itu mempengaruhi bobot ikan. Eh, lalu untuk eh, jika F hitung itu lebih kecil dari F table, maka gagal tolak H0. Lalu untuk langkah keempat itu adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini caranya adalah dalam kurung JKR dibagi JKT dikali 100%. Nilai ini itu menunjukkan seberapa besar persentase oleh variasi panjangnya. Misalkan R pangkat 2 sama dengan
85%. Artinya 85% perubahan bobot itu dapat dijelaskan oleh perubahan panjang. Lalu untuk langkah kelima, itu adalah uji T untuk koefisien regresi B atau B. Kita juga bisa menguji signifikansi koefisien B secara langsung dengan uji T. Hipotesisnya itu H0 dibagi B sama dengan 0. H1 dibagi B tidak sama dengan 0. Standar error B1 atau SB1 itu SB1 sama dengan dalam kurung akar pangkat dalam kurung KTS dibagi sigma X pangkat 2 minus dalam kurung sigma X pangkat 2 lalu dibagi N. Lalu untuk T hitungnya, T hitung itu eh, caranya adalah B1 dibagi SB1. Lalu bandingkan T hitung dengan T tabel. DB sama dengan N minus 2 atau eh, A per 2. Jika T hitung itu lebih besar dari T table, itu tolak H0, koefisien B signifikan. Lalu untuk faktor kondisi faktor kondisi itu adalah suatu nilai yang menunjukkan kondisi tubuh ikan seperti tingkat kegemukan, kesehatan, atau kesiapan untuk memijah. Langkah pertama itu adalah memahami nilai B terlebih dahulu. Nilai B itu dari analisis sebelumnya itu sangat menentukan cara menghitung faktor kondisi. eh, Jika B sama dengan 3, pertumbuhan ikan itu isometrik. Artinya pertambahan panjangnya itu sebanding dengan pertambahan bobot. Jika B tidak sama dengan 3, pertumbuhan ikan itu eh, alometrik. Artinya itu pertambahan panjang dan bobot itu tidak sebanding. Eh, untuk langkah kedua yang bisa kita ambil itu adalah menghitung faktor kondisi. Kita buat tabel baru dengan kolom nomor, panjang, bobot, jenis kelamin, dan faktor kondisi. Untuk pertumbuhan isometrik, itu atau B sama dengan 3 itu gunakan rumus FK sama dengan W dibagi L pangkat 3 dikali 100.000. Angka 100.000 itu adalah faktor penggali agar untuk nilai FK-nya itu tidak terlalu kecil. Untuk pertumbuhan alometrik, gunakan rumus FK sama dengan W dibagi ALB. Di sini itu kita membagi bobot observasi dengan bobot yang diprediksi oleh persamaan panjang bobot kita. Langkah ketiga yang bisa kita ambil itu adalah menguji jenis pertumbuhan atau uji T lagi. Kita perlu menguji secara statistik apakah nilai B itu benar-benar berbeda dari 3. Lalu demikian penjelasan saya untuk teori materi analisis pertumbuhan ikan. Lalu di sini kita bisa lanjut ke bagian contoh soal Labcom yang telah diberikan. Yang pertama-tama, di sini kita itu telah dibagi sudah diketahui data-datanya, nomor ikannya, panjang total, bobot ikan, dan jenis kelaminnya. Nah, untuk pertama-tama yang bisa kita ambil itu langkahnya itu adalah mencari N. Nah, di sini kita dapat lihat untuk mencari N itu eh, kita menggunakan rumus count. Lalu untuk mencari max itu kita menggunakan rumus max. Eh, untuk mencari min kita menggunakan rumus min lalu kita blok panjang total seluruh data yang ada di sini. Lalu untuk jumlah kelas kita gunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log, lalu kita blok N-nya. Lalu di sini untuk wilayah, kita bisa gunakan rumus dengan memblok eh, ya dengan memblok max dikurangi dengan min. Lalu untuk lebar kelas itu kita bisa gunakan rumus
Ya, wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Eh, untuk jarak kelas, itu kita bisa gunakan rumus dengan memblok lebar kelas ditambah dengan NST. Lalu untuk data jantan, di sini kita akan mencari N-nya dengan cara rumus count, lalu kita blok nomor ikannya. Lalu untuk bagian max, itu kita gunakan rumus max, lalu memblok panjang totalnya. Lalu untuk bagian min-nya, itu kita gunakan rumus min dan memblok eh, panjang totalnya juga. Lalu untuk jumlah kelas itu kita gunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log, lalu kita blok n-nya. Lalu kita bulatkan menjadi 7. Untuk wilayah, kita gunakan max dikurangi min. Lalu untuk lebar kelas, kita gunakan rumus wilayah dikurangi dengan jumlah kelas. Lalu hasilnya kita ratakan menjadi 10. Untuk jarak kelas, itu kita gunakan rumus dengan cara memblok lebar kelas ditambah dengan NST. Lalu begitupun juga dengan data betina. Di sini untuk N-nya kita gunakan rumus count lalu memblok nomor ikannya. Lalu untuk max kita gunakan rumus max lalu memblok eh, panjang totalnya. Lalu untuk min itu kita gunakan rumus min lalu kita memblok panjang totalnya juga. Lalu untuk jumlah kelas itu kita gunakan rumus 1 ditambah 3,32 dikali log, lalu kita blok n-nya. Lalu kita hasilnya itu dibuatkan menjadi 8. Lalu untuk wilayah, itu kita gunakan rumus max dikurangi min. Lalu untuk lebar kelas, kita gunakan rumus dengan memblok wilayah dibagi dengan kelas. Untuk hasilnya kita buatkan menjadi 5. Lalu untuk jarak kelas, kita blok lebar kelas ditambah dengan hasil NST-nya. Itu sudah. Kita berpindah ke data selanjutnya untuk mencari SKB. Di sini eh, kita gunakan eh, eh, rumus-rumusnya seperti yang bisa dilihat. Lalu untuk SKA-nya itu kita eh, bisa lihat formulanya di sini yang sudah dikerjakan. Lalu untuk SK-nya itu, nah untuk mencari SK itu kita bisa dengan cara memblok SKB dikurangi dengan SKA. Begitupun seterusnya dengan data-data selanjutnya. Untuk mencari BKB itu kita gunakan rumus SKB dikurangi dengan NST lalu dikali dengan 0,5. Begitupun dengan data-data selanjutnya. Untuk mencari BKA, di sini kita dapat eh, menggunakan dengan rumus kita blok SKA-nya ditambah dengan buka kurung data NST dikali dengan 0,5. Begitupun untuk data-data selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Untuk BK, itu kita cari dengan cara memblok BKB, hasil BKB, dikurangi dengan BKA. Ya, di sini kita akan mendapatkan datanya. Untuk mencari XI,
itu kita bisa gunakan cara dengan dalam kurung, kita blok SKB, data SKB, ditambah dengan data SKA. Lalu kita bagi dua. Begitupun dengan hasil data-data selanjutnya menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk FI total, kita menggunakan rumus frekuensi. Lalu dibuka kurung, kita blok eh, seluruh data panjang total, lalu tanda kutip titik koma, eh, seluruh, lalu kita blok seluruh data SKA-nya. Lalu kita akan dapatkan hasilnya. Lalu untuk bagian data jantannya, itu bisa eh, kita gunakan lagi rumus yang sama. Begitupun juga dengan data betinanya. Lalu, di sini langkah-langkah terakhirnya itu adalah kita membuat grafik DFP totalnya terlebih dahulu. Nah, grafik DFP total ini didapatkan dengan cara kita memblok seluruh data yang ada di sini, lalu kita eh, gunakan di insert, eh, lalu kita bukan seperti itu, maaf. Lalu kita bisa mencari eh, model-model eh, data histogramnya. Di sini kita menggunakan grafik histogram. Lalu untuk grafik DFP jantannya, begitupun juga kita blok seluruh data yang ada di sini. Lalu kita cari tabel grafik histogram dengan model seperti hitam putih ini. Lalu untuk grafik DFP betina, kita blok juga seluruh data yang ada di sini. Lalu kita buatkan grafik histogramnya dengan model hitam putih. Lalu di sini untuk soal HPB itu di sini sudah kita lihat bisa sudah diberi eh, data-datanya dari nomor ikan, panjang total, bobot ikan, lalu jenis kelaminnya. Nah, untuk mencari log L itu kita gunakan rumus log, lalu kita blok panjang total sesuai dengan nomor ikannya. Lalu untuk log W itu kita gunakan rumus log, eh, lalu kita blok bobot ikannya. Lalu di sini untuk data total, sigma X itu didapatkan dari sum, lalu kita blok seluruh data log L. Lalu untuk sigma Y, kita gunakan rumus sum, lalu kita blok seluruh data log W. Lalu untuk sigma X pangkat 2, kita gunakan rumus sum SQ, lalu kita blok eh, seluruh data log L. Lalu untuk sigma Y pangkat 2, kita gunakan rumus sum SQ, lalu kita blok seluruh data log W. Lalu untuk sigma XY, kita gunakan rumus sum product, lalu kita blok seluruh data log L, titik koma, seluruh data log W. Lalu untuk X bar-nya kita gunakan rumus average. Lalu kita blok seluruh data log L. Untuk Y bar-nya kita gunakan rumus average juga. Lalu kita blok log W, seluruh data log W. Untuk mencari N, kita gunakan rumus count. Lalu kita blok seluruh data panjang total. Lalu untuk B, mencari B ini, kita gunakan rumus dengan cara memblok eh, sigma XY dikurangi buka kurung 1 dibagi dengan eh, dibagi dengan N. Lalu kita tutup kurung dikali dengan
sigma X, lalu dikali sigma Y, tutup kurung dibagi buka kurung, kita blok bagian sigma X pangkat 2, lalu dikurangi buka kurung 1 dibagi data N, tutup kurung dikali buka kurung sigma X dipangkati 2 lalu tutup kurung. Lalu untuk data A, itu kita gunakan rumus dengan cara memblok Y bar dikurangi tutup kurung B, data B, lalu dikalikan dengan data X bar. Lalu untuk rumus antilog, kita bisa gunakan eh, dengan cara 10 dipangkatkan dengan data A. Lalu untuk eh, di sini untuk W itu persamaannya adalah 0,000009 L dipangkati 2,5890. Lalu untuk interpretasinya di sini, setiap pertumbuhan satu panjang itu maka akan mempengaruhi nilai bobot sebesar 2,5890. Lalu untuk tabel sidik geragam di sini kita buatkan dulu diketahuinya. Lalu eh, untuk bagian ini kita gunakan dengan cara data N dikurangi dengan 2. Lalu untuk yang data T itu kita gunakan dengan cara N dikurangi 1. Lalu untuk mencari JK itu kita gunakan rumus dengan cara memblok data B dikali buka kurung eh, sigma XY dikurangi buka kurung 1 dibagi data N tutup kurung dikali sigma X dikali dengan sigma Y lalu ditutup kurung. Lalu untuk rumus KT kita bisa gunakan rumus dengan cara memblok JK dibagi DB. Lalu untuk F here kita gunakan rumus dengan cara kita blok eh, data KTR sini, lalu dibagi dengan data KTS. Lalu untuk F-tab kita gunakan rumus F-inf, lalu dibuka kurung 0,05 titik koma kita blok bagian DBS-nya, data DBS, lalu titik koma data DBT-nya. Lalu untuk koefisien determinansinya, kita bisa gunakan rumus dengan cara memblok eh, data JKR dibagi dengan data JKT. Di sini untuk interpretasinya itu berdasarkan SK 95%, itu didapatkan nilai F-hit itu lebih dari F-tab. Maka hipotesisnya itu tolak H0 yang artinya panjang itu mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R pangkat eh, 2 sebesar 0,8271 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Lalu di sini kita lihat lagi untuk mencari SB pangkat 2 kita gunakan rumus seperti ini. Lalu untuk SB kita gunakan rumus seperti itu yang sudah kita lihat di sini. Lalu untuk T hitungnya kita menggunakan rumus ini. Lalu untuk T-tab-nya kita menggunakan rumus ini. Lalu untuk kesimpulannya itu berdasarkan SK 95% didapatkan T-hit lebih besar dari F-tab, T-tab. Maka hipotesisnya itu adalah tolak H0 yang artinya pola pertumbuhan ikan itu bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan tambahan bobot. Lalu di sini kita dapat membuat grafik HPB totalnya dari memblok seluruh data panjang total dan bobot ikannya. Lalu sini untuk data jantannya seperti biasa kita gunakan lagi saja rumus yang
sebelum-sebelumnya yang ada di data total ini. Lalu untuk di sini interpretasinya kita dapat simpulkan. Baik, lalu di sini untuk tabel sidik ragamnya kita bisa menggunakan rumus sebelumnya lagi yang ada di eh, data total. Lalu interpretasinya di sini kita dapatkan berdasarkan SK 95% itu didapatkan nilai F itu lebih dari F type, maka hipotesis tolak H0 yang artinya itu panjang mempengaruhi bobot, serta didapatkan juga nilai koefisien determinansi sebesar 0,7987 dengan tingkat hubungan yang kuat. Lalu untuk rumus mencari SB pangkat 2, SB, T hitung, dan T-tab, kita bisa gunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk kesimpulannya, eh, di sini itu berdasarkan SK 95% itu didapatkan T-hit lebih besar dari T-tap. Maka hipotesisnya itu adalah tolak H0 yang artinya pola pertumbuhan ikan itu bersifat alometrik positif atau pertambahan bobot itu lebih dominan dibandingkan pertambahan panjang. Lalu untuk grafik HPB jantannya itu eh, bisa kita dapatkan dengan cara memblok panjang total dan bobot ikannya. Lalu kita cari model eh, data grafik seperti ini. Ini yaitu namanya adalah scatter plot. Begitupun juga untuk data betina. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita beralih ke FK. Nah, di sini dapat kita lihat itu eh, ada nomor ikan, panjang total, bobot ikan, jenis kelamin, dan faktor kondisi. Faktor kondisi ini itu kita dapatkan dengan cara kita blok bobot ikan sesuai dengan nomor ikannya, lalu dibagi buka kurung panjang total dikali dengan data eh, eh, salah. Maksudnya itu tadi sebelumnya adalah kita blok terlebih dahulu data antilognya lalu dikali dengan data panjang total lalu dipangkatkan dengan data B. Lalu untuk mencari B di sini sudah diketahui dan antilognya juga sudah. Lalu untuk data SKB, SKA sudah disediakan SK, FI total. Lalu kita di sini untuk FK rataan itu kita gunakan rumus average. Lalu kita blok eh, dari nomor ikan 139 hingga ke yang 95 ini. Eh, Lalu kita lanjutkan seterus-terusnya sampai sesuai dengan data yang ada di sini. Untuk stdef, kita gunakan rumus stdef, lalu kita blok sesuai dengan eh, nilai SK-nya di sini. Sesuai di sini. Lalu untuk grafik FK totalnya, ini kita bisa lakukan dengan cara memblok data SK dan FK rataan, lalu kita cari model grafik seperti ini. Lalu begitu juga untuk data jantan, kita gunakan rumus yang sama. Begitu dan seterusnya juga untuk data betina. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Eh, Terima kasih.